harus menjadi inilah pembelajaran gitu, terutama bagi aparat hukum, bahwa kalau tidak mau gitu masyarakat main hukum sendiri, ayo kita sebagai aparat hukum mainkan peran kita dengan semaksimal-maksimalnya. Jadi jangan sampai masyarakat itu kebingungan gitu, mereka harus bergantung kepada siapa. Intinya itu. Hmm, ngomongin soal masyarakat yang bingung akan bergantung ke siapa ya Pak ya. Kita throwback ke beberapa kasus sebelumnya mungkin ya, yang berhubungan dengan aparatur hukum. Bener kata Bapak tadi yang ngomong kalau misalkan harus tunggu berita viral dulu, baru nanti dijalankan oleh aparatur hukum ini. Tapi setelah dijalankan nih Pak, kalau misalkan beritanya turun, nih kasus juga kagak kelar juga, ya udah turun aja gitu, tenggelam aja itu kayak apa namanya, kayak ya udah tenggelam aja gitu semuanya, kayak ya udah kayak pulau tenggelam aja gitu. Nah kira-kira kan netizen ini nggak selalu bisa ya untuk ngekontrol gitu, untuk ngekontrol gimana kerjanya aparatur hukum. Tak emang nggak ada gitu yang ngekontrol apa gimana? Saya sih yakin gitu dengan the power of netizen ya. Nah, karena kan netizen Indonesia itu terkenal gitu dengan suara lantangnya gitu. Mereka tuh nggak bisa dengan apa namanya santai berdiam diri gitu, tanpa harus cuap-cuap gitu. Mereka akan senang, saya yakin gitu. Kalau misalnya ada suatu masalah nih, tetapi nggak tuntas di aparat hukumnya, ya saya yakin mereka akan menaikkan lagi nih agar menjadi viral. Nah, jadi memang tugasnya netizen ini, daripada kita sukanya gosipin aibnya artis gitu, mendingan kita gosipin hal-hal yang berbau hal yang seperti ini gitu. Ya, untuk mengawal gitu, untuk mengawal suatu kasus yang memang kasus ini kalau tidak dikawal akan menjadi apa ya? Hilang begitu saja gitu, tertelan bumi gitu. Apalagi kalau ada orang yang dizolimi di sana. Nah, makanya the power of netizen ini harus kita gunakan dengan semaksimal mungkin gitu. Ya sudahlah, kita sebagai netizen mungkin capek lah ya disuguhi oleh misalnya konten-konten yang nggak bermutu gitu, yang misalnya kayak cuman prank lah, kayak cuman mempertontonkan kekayaan lah, flexing lah. Mari sekarang the power of netizen ini kita gunakan nih untuk mengkawal gitu setiap kasus hukum yang kita rasa kalau kita tidak kawal ini akan tertiup oleh angin gitu. Ya. Saya yakin gitu, kalau misalnya aparat hukum merasa gitu masyarakat selalu menilai atau memonitor gitu segala tindak tanduk mereka, saya yakin mereka nggak berani main-main gitu. Karena kalau sampai masyarakat se-Indonesia turun ke jalan, ini yang lebih parah lagi. Karena kita ingat ya, kejadian tahun 98 tuh. Sebelum lahir. Masyarakat nggak puas dengan keadaan kondisi negara ini, makanya mereka turun ke jalanan, sampai adanya bakar-bakaran. Ini kan lebih nggak enak lagi gitu. Semuanya kena dampaknya. Even aparat hukum pasti punya keluarga kan. Keluarganya juga bisa kena. Kita akan sulit gitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini kan yang kita nggak mau gitu. Ya makanya sebagai aparat hukum, ayo kita cegah. Jangan sampai the power of netizen ini turun langsung ke jalanan. Ini yang bahaya gitu. Yang tadinya mereka cuma cuap-cuap di internet, mereka nggak puas juga, mereka turun ke jalanan. Masa sih kita mau sampai sejauh itu? Ya. Nah, jadi jangan main-main gitu dengan the power of netizen. Oh gitu, oke, siap. Tapi balik lagi nih Pak, persoalan tentang main hakim sendiri. Ini menurut saya agak cukup menarik ya Pak ya. Kita tuh belajar tentang main hakim sendiri tuh dari TK, dari SD. Selalu guru kita tuh ngomong, kalian tuh gak boleh main hakim sendiri. Itu tuh namanya main hakim sendiri gak boleh ya. Kalian terus nanya dulu, ada apa, latar belakang apa gitu-gitu. Tapi kenapa sampai sekarang orang Indonesia masih suka main hakim sendiri?
Padahal itu berarti kita ditanamin itu tuh dari TK, Pak. Dari TK, dari SD. Ya pasti ada ketidakpuasan di masyarakat. Ya berkaitan dengan ya mungkin ini ya sebagian aparat hukum gitu. Jadi ada trauma mungkin di masyarakat. Mereka sudah pernah mengadukan masalahnya, tetapi kok tidak ada titik terangnya misalnya. Ya sudah, akhirnya mereka memutuskan untuk main hakim sendiri. Tapi menurut Bapak itu boleh apa enggak? Ya nggak boleh lah. Tetapi kan kita mau menuntut keadilan kemana? Iya juga sih. Kita mau pasrah aja, nggak berbuat apa-apa. Kan di agama juga nggak boleh. Kita pasrah tanpa berbuat apa-apa. Itu malah namanya kita melanggar perintah agama untuk berikhtiar. Ya kita menuntut hak kita wajar dong. Ya sampai kan ada tuh, misalnya kita ketemu maling nih, yang mau maling di rumah kita. Terus kita mempertahankan nih harta yang kita miliki. Sampai akhirnya, ya mungkin si malingnya lebih jago silat kali ya. Kita akhirnya tewas di tempat. Tetapi dalam posisi kita mempertahankan yang menjadi hak kita gitu, harta benda kita. Kita tewas, meninggal di tempat. Itu kita, ini loh, istilahnya kalau di agama itu kita mati syahid. Bayangin loh, mati syahid ini kan seperti kita mati di medan peperangan yang membela agamanya Allah. Berarti ketika levelnya sama, kita mempertahankan hak kita itu, apalagi kita sampai meninggal pada saat itu, kita sama dengan orang yang sedang berperang di jalannya Allah. Betapa luar biasanya kan? Jadi wajar orang akan mati-matian gitu, membela haknya. Kalau mereka merasa dizolimi. Jadi nggak usah takut gitu kalau menurut saya. Ya udah ada kok di dalam agama gitu, perintah untuk membela yang menjadi hak milik kita. Meskipun kita sampai meninggal akibat kita istilahnya mati-matian ya, membela apa yang sepatutnya menjadi milik kita, itu rewardnya langsung surga. Ya, orang yang mati syahid kan udah one way to jannah gitu, ya one way ticket to jannah gitu. Jadi ya kehidupan kita memang menjadi taruhannya. Tapi kalau kita mempertahankan hak kita nggak perlu takut, karena jaminannya itu langsung surga gitu. Sama aja kayak kita sedang maju ke medan perang gitu, membela agamanya Allah. Jadi itu family nggak perlu takut. Ya makanya di sini pembelajaran buat aparatur hukum. Kalau pengen masyarakat nggak main hakim sendiri, ayo mainkan peran kita. Ya nggak mungkin dong kalau ada asap nggak ada api. Ya pasti kita harus cari tahu nih sumber apinya di mana gitu. Ya, nah gitu Fer. Oke, siap-siap. Mungkin terakhir kali Pak ya, saya mau nanya ke Bapak, pesan Bapak untuk kejadian ini. Gimana pesan Bapak? Pesan saya ya itu saja. Pasti adanya suatu peristiwa ya. Ada yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Jadi nggak mungkin terjadi begitu saja. Nah disinilah saya meminta gitu ke semua pihak, ayo kita bercermin dari peristiwa ini. Adakah andil kita di sana gitu yang menyebabkan peristiwa ini terjadi? Kan kita nggak mau dong peristiwa yang sampai merenggut nyawa seseorang ini terulang lagi. Jadikan ini suatu hal yang terakhir kalinya lah, ya. Peristiwa ini muncul di permukaan gitu. Jadi jangan sampai hal ini menjadi suatu kebiasaan. Betul. Nanti kalau menjadi suatu kebiasaan, maka dampaknya itu bukan saja merugikan diri kita sendiri, tapi akan merugikan orang-orang yang kita sayangi. Oke, siap. Oke, mungkin itu saja Sobat Beyond Education. Semoga apa yang kita perbincangkan ini kita dapat petik pembelajarannya ya. Karena nggak mungkin suatu peristiwa itu bisa terjadi
kalau tidak ada sesuatu yang melatar belakanginya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.